Tim hukum dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Maibrat dari nomor urut 2, Agustinus Tenau dan Martin Howai, Aman, resmi melayangkan aduan dugaan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah, Pilkada, Kabupaten Maibrat kepada Bawaslu lewat tim gabungan penegak hukum, Gakumdu, Maibrat, Senin, 3 Desember 2024. Berkas pengajuan diterima Gakumdu dengan bukti terlampir nomor 12 LPPL 34 11.00.00/11/2024. Agustinus Tenau menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum pejabat birokrasi yang terlibat dalam membela salah satu paslon tertentu pada pemilu kada Maibrat tahun 2024. Para pejabat birokrasi yang terlibat memainkan pemilu di Maibrat secara kotor dan masif itu kami akan tindak tegas dengan cara kami, tegasnya. Karena itu saya berharap kepada Bawaslu dan para pihak yang terlibat tegakkan aturan sama-sama. Jangan mulut omong aturan tapi prakteknya di depan mata kita tidak sesuai aturan. Sehingga kalau mau pemilu itu baik mari kita kembalikan marwah demokratis ini secara baik, tandasnya. Bagi Agustinus, pentingnya warisan atau legasi tentang kepemiluan perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi berikut di Kabupaten Maibrat. Karena kita harus tinggalkan legasi dan edukasi tentang kepemiluan yang baik dan bermartabat di bumi Maibrat ini dari 2 periode sebelumnya, yakni 2011 dan 2017. Kita berharap di 2024 ini lompatannya harus efeknya lebih besar. Ucapnya, kata Agustinus, pihaknya siap terima hasil pemilu kada sepanjang hasilnya tidak terkesan terjadi kecurangan dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pemilu yang bermartabat. Kalau itu menurut kami tidak aman, kami pastikan akan kerahkan semua pendukung kami untuk meminta yang namanya keadilan, tegasnya. Publik dan ini menjadi perhatian buat teman-teman Bawaslu Provinsi yang melakukan supervisi terhadap Bawaslu Kabupaten Maibrat. Jadi kalau kasus seperti kemarin PSU di Ayawasi, Kampung Ayawasi, Distrik Akad Utara, itu baru satu kasus terkecil yang ada di Ayawasi dan dari 260 TPS. Kalau kita menerawang atau flashback, melihat kembali di pemilu lokal yang disampaikan oleh calon bupati pasangan nomor 1, sebenarnya di dapil yang dimaksud oleh pasangan nomor 1 tadi, penyelenggara pemilu yang ada di tingkat kampung kita sebut dengan KPPS itu sudah melakukan pencoblosan juga di malam hari pada tanggal 26. Seharusnya kasus serupa di Ayawasi itu harapan kami dengan pengaduan kami di pasangan nomor 1 maupun nomor 2 ini harus diberi rekomendasi oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU ulang sama dengan di Ayawasi. Kedua juga pemberlakuan sesuai dengan PKPU 12 bahwa surat suara nanti adalah surat suara yang standar seperti PKPU 12, one man, one vote, tidak one delegation. Sehingga ini kita serukan kepada semua kita yang sudah memiliki KTP, ya, dan juga menjadi perhatian kita dan teman-teman Bawaslu, ini agar menjadi catatan terpenting sesuai PKPU 12. Kalau kasusnya sudah Ayawasi kita selenggarakan seperti itu, maka di beberapa titik sesuai aduan kami nanti jika di verifikasi dan diberi rekomendasi di PSU, metode, cara, pola yang sama sesuai PKPU 12 terkait DPT harus sama juga di beberapa tempat yang kami minta untuk di PSU-kan. Ketiga, dari paslon nomor 1 dan 2 kami minta dengan tegas Pak PJ Bupati bertindak secara tegas mengayomi semua warga masyarakat yang ada, khusus untuk catatan sipil, dinas catatan sipil, ya, server. Ini dan servernya kita minta Pak Bupati harus tegas karena ada pejabat, oknum-oknum pejabat birokrasi yang terlibat secara terstruktur, sistematis dan masif. Di atas dia ngomong regulasi, di atas dia bikin larangan, tapi prakteknya dia sendiri yang mencetak KTP di luar dari Dukcapil Kabupaten Maibrat. Dan itu kami punya bukti, kami punya indikasi, dan itu cukup kuat. Contoh kasus kemarin di Ayawasi yang dibawa datang untuk memilih one man one vote itu, kalau hitung orang real tidak sampai angka itu. Tapi ada penambahan orang dari luar yang notabene bukan dia penduduk asli di situ. Kami ini anak Ayawasi, rumah di Ayawasi, makan di Ayawasi, mati di Ayawasi. Kami tahu siapa penghuni di Ayawasi, siapa yang bukan penghuni di Ayawasi. Nah, itu yang kita maksud dengan keterlibatan oknum-oknum aparat pemerintah daerah yang notabene sebagai pejabat yang ikut mengintervensi jalannya pemilu untuk mengamankan kepentingan jabatannya, proyeknya,
istrinya, anaknya, dinastinya, dan lain sebagainya. Maka terjadilah seperti apa yang tadi disampaikan oleh paslon nomor 1 dan 2. Kami hanya mengikuti aturan main. Kami minta pemilu ditegakkan ulang. Kami minta keadilan di tempat ini. Persoalan siapa menang, siapa kalah itu urusan nanti. Kami kan sudah dalam rekam jejak, dalam debat publik kami sudah bilang, menang kalah itu hal yang biasa-biasa saja. Yang penting sepanjang pemilu itu ditegakkan, jalan sesuai aturan, diberi ruang yang besar kepada semua warga ikut berpartisipasi, namanya pesta. Orang memilih, kemudian siapa kalah, siapa menang, sudah kita baku rangkul. Yang menang menerima yang kalah juga mengapresiasi menang. Mari kita bersama membangun Maibrat. Itu yang kami minta. Tapi dalam proses berjalan, ternyata ada yang tidak jalan sesuai dengan aturan. Maka kita minta Bawaslu Provinsi lakukan supervisi dengan baik dan benar, menegakkan aturan terhadap Bawaslu Kabupaten Maibrat dan juga penyelenggara teman-teman komisioner Kabupaten Maibrat. Karena yang merusak kejahatan pemilu ini adalah teman-teman penyelenggara KPU tingkat bawah, disebut dengan KPPS. Saya tadi sudah kemukakan, baru satu contoh saja itu diawasi. Tapi masih banyak kasus yang terjadi di Dapil 4 yang tadi disebutkan oleh Pak Paslon nomor 1 sesuai data kami yang masuk. Sekali lagi data kami sudah masuk dan segala macam, tidak ada alasan bahwa ini belum memenuhi syarat, sudah ada saksi. Ini belum memenuhi syarat, sudah ada video. Ini sudah belum memenuhi syarat, ada orang yang memberi keterangan, memberi undangan, memberi foto ketika dia diusir, dia diancam, dia dibacok, dia dikejar. Apakah itu belum cukup bukti? Maka kita minta ini menjadi perhatian serius, atensi dari semua pihak, terutama teman-teman Bawaslu, dalam hal ini provinsi. Ketua provinsi melakukan supervisi secara baik dan benar dan menerapkan aturan. Kami hanya minta keadilan di atas tanah ini.